Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang judul yaitu pertukaran zona tempat entry. Pertukaran zona tempat entry ini sering juga disebut dengan swap zone. Nah, dan yang dimaksud sebagai zona tempat entry di sini yaitu zona supply and demand. Langsung saja kita cari di teorinya seperti yang sudah saya gambarkan. Ini misalnya ini price bergerak dari bawah kemudian naik dan membuat konsolidasi ataupun membuat base yaitu berupa demand, kemudian breakout dan naik ke atas. Nah, setelah breakout dan naik ke atas karena price bersifat naik turun, yaitu price mencoba retest di area demand ini. Oke, ini demand. Ini saya kasih warna biru untuk membedakannya. Kemudian ketika drop ke area ini, price malah sideways lagi dan tidak mampu naik lagi ke atas karena tekanan buyer di area ini sangat lemah dan bahkan tidak bisa menggerakkan price untuk naik ke atas. Dan apa yang terjadi setelah sideways malah breakout ke bawah dan ini berubah fungsi menjadi supply. Oke, dan inilah yang dimaksud sebagai pertukaran zona tempat entry yang tadinya seharusnya kita bisa entry untuk buy di area demand ini. Oke, tapi karena demand ini di breakout dan drop ke bawah, maka tidak bisa kita melakukan area buy di sini lagi. Yang bisa kita lakukan yaitu mencari sell posisi ketika harga retest ke area supply ini dan target di swing low ataupun kita bisa mengukur target dengan teknik lainnya. Oke, sebelah sini price bisa saja naiknya dari bawah, yang artinya ini bisa saja price dalam bentuk bullish. Oke, dan juga bisa juga price continuation bearish seperti ini. Oke, price dari atas drop membuat demand, naik membuat demand, naik lagi breakout demand menjadi supply dan drop kembali, bisa juga seperti ini. Oke, ini sederhananya dan lebih baik teman-teman jika menemukan setup seperti ini cari aja yang ada area simetris dengan SNR di belakang sini. Always look to the left, selalu mencari ataupun melihat ke sebelah kiri. Nah, jika ada supply SR ataupun support resisten yang simetris dengan supply dan demand ini, maka harga biasanya lebih kuat untuk kita ambil posisi. Oke, kita cari contoh di BTC USD. Nah, di sini ini harga naik dari bawah, yang artinya ini merupakan uptrend. Oke, uptrend. Kemudian ketika naik harga meninggalkan base di area ini. Nih, demand membuat demand. Setelah demand ini berhasil di breakout, yang seharusnya demandnya sebesar ini, seharusnya kita bisa mencari posisi buy ketika harga drop untuk retest. Ini malah hanya naik sebentar, malah lanjut turun ke bawah. Nah, demand ini sudah di broken. Nah, tidak berlaku lagi untuk bisa kita mencari posisi buy di area ini, yang artinya permintaan untuk pembelian di area ini sudah habis ataupun bayarnya sudah dihabisi oleh seller semua. Nah, yang terjadi adalah price membuat supply di area ini. Nah, jika harga drop, kita bisa mencari posisi sell di area ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertukaran zona buy dengan sell. Begitu juga sebaliknya untuk naik dari bawah drop, yang semula ini merupakan supply kemudian di break menjadi demand juga bisa, artinya sama saja. Oke, kita cari contoh lainnya. Nah, di sini ada resisten yang simetris, harga juga dari bawah membentuk demand, sempat retest harga naik sesuai ekspektasi seperti ini GTP. Kemudian ketika harga drop kembali ke bawah, demand ini tidak lagi sanggup menahan harga, yang artinya order di area ini sudah habis semua dan price membuat bentuk baru yaitu supply.
Oke, seperti ini. Nah, ketika harga retest setelah breakout dari area sideways ini yang mana adalah supply, kita bisa mencari posisi sell di area swap zone ini. Nah, bisa dikatakan swap zone ini lebih bagus karena berada di area SSR yang simetris dengan area supply and demand ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ada juga ini yang menyebut sebagai flag limit. Ini adalah bentuk daripada flag limit. Oke, nah karena ini adalah flag limit dan ini juga adalah flag limit, maka ini disebut sebagai pertukaran flag. Swap flag, ini flag A dan ini adalah flag B. Nah, dan juga kita bisa menyebutnya sebagai swap zone juga. Oke, asal mengetahui ataupun tahu dan paham esensi daripada pergerakan harga seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.